benar-benar diciptakan ulang, di-create ulang. Pikiranmu diberikan pikiran supranatural, pikiranmu yang bodoh, yang tolol. Hari ini ketika engkau diciptakan menjadi ciptaan yang baru, pikiranmu kembali menjadi pikiran supranatural, sama seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Dan engkau bukan keturunan Adam, engkau adalah keturunan Kristus, yaitu Allah sendiri. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berpikir, maka itu jadi. Hari ini Tuhan rindu untuk memulihkan pikiranmu yang bebal, pikiranmu yang tolol, pikiranmu yang bodoh, pikiranmu yang keras, hatimu yang keras. Hari ini Tuhan memberikan hati yang baru dan pikiran yang baru, pikiran supranatural, pikiran Kristus. Katakan amin. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian dengan sembahku berikan, bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiriku, melihat tanda kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan, bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tebus dosaku. Silakan, Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Buat Engkau yang selalu bersabar dan selalu setia Tuhan terhadap kami Bapa. Biar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang kembali menyediakan bejana Tuhan, bagi bejana hati bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di
lapas bambu kuning Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman yang ditabur pada hari ini Tuhan benar-benar seperti benih yang ditabur di tanah yang subur dan firman itu dapat bertumbuh dan dapat berbuah Bapa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memegang kendali Tuhan atas semesta, Engkau Allah yang akan memegangi Tuhan Yesus. Setiap jaringan internet Bapak hingga jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tidak akan terganggu. Terima kasih Tuhan dan kami memakai otoritas dari surga, kami mau hardik, kami mau sapu bersih, biar semua yang bukan dari Tuhan tidak boleh ada di tempat kami. Semuanya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah Roh Kudus yang berbicara pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap menerima dan mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Belum, Pak. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Baik. Sekali lagi saya mau sapa teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Wow. Saya sangat senang nih kalau melayani di Bambu Kuning sepertinya teman-teman di sana semuanya Kembang kuning, Pak. antusias. Amin. Kembang kuning, Pak. Oh, Gereja Ujung Bumi, oh, Lapas Ujung Kembang Bumi ya, Kuning. Gereja Ujung Bumi. Oke, sorry, Gereja Ujung Bumi. Wow, saya sungguh benar-benar exciting kalau melayani di sini karena teman-teman di sana eh, benar-benar sepertinya antusias. Ya, saya sungguh berharap ini bukan menjadi satu kebiasaan saja eh, teman-teman mengikuti ibadah, tapi teman-teman benar-benar memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Eh, karena kita harus percaya setiap firman yang ditabur itu akan dapat membangun kehidupan kita dan merubah karakter kita untuk kita dapat mengejar keserupaan seperti Yesus. Amin. Amin. Ya, saya sungguh berharap teman-teman di sana dalam keadaan baik-baik saja, kondisi baik-baik, dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, tema saya hari ini hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar. Ya, jadi saya mau katakan dalam proses penciptaan semesta dan segala isinya, ini menurut saya penciptaan Tuhan untuk manusia. Jadi itu merupakan sebuah grand design. Jadi apa ya, grand design itu sebuah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar dalam penciptaan manusia ini, di mana tidak ada satupun ciptaan dari Tuhan selain dari manusia itu yang serupa dari segambar dengan Allah sendiri, dengan pribadinya. Boleh silakan lihat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apakah ada makhluk lain selain daripada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mudah-mudahan Alkitab kita sama, ya, dan tidak akan menemukan hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian manusia diberikan sebuah free will atau kebebasan sebebas-bebasnya di dalam diri manusia. Untuk manusia boleh memilih, untuk manusia boleh melakukan dan memutuskan apa saja di dalam kehidupannya. Namun sayang ya, namun sayang seperti yang kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa itu DNA ilahi, DNA dosa itu sudah menyusup, sudah masuk ke dalam tubuh darah manusia, sehingga manusia itu memiliki semua kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita bilang bayi yang lahir itu masih suci, kalau saya katakan udah enggak suci. Karena apa? Karena dia menanggung yang namanya dosa atau kutuk keturunan. Nah, jadi karena kebebasan itu sering kali
digunakan oleh manusia itu untuk memilih jalan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Nah, tidak terkecuali juga kehidupan kita sebagai manusia. Karena sudah ada DNA dosa itu yang ada di dalam diri kita. Makanya setiap kita itu cenderung berbuat dosa. Jadi, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tidak ada satupun. Mau dari golongan nabi-nabi sampai ke rakyat jelata. Tidak ada. Semua berbuat dosa. Nah, dari zaman hakim-hakim, raja-raja yang tertulis di Alkitab, nabi-nabi, bahkan zaman Tuhan Yesus dan sampai sekarang, eranya Roh Kudus, bahkan saya katakan sampai selama-lamanya, kita harus bersyukur. Kita memiliki Allah yang setia, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah mau berhenti mengejar kita dan tidak pernah mau berhenti berurusan dengan kita manusia. Kenapa sih? Bahkan sampai Tuhan menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyalibin manusia, yang caci maki manusia. Dan manusia tetap nggak percaya. Tapi kita bersyukur kalau kita hari ini, kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itu tandanya kita orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu benar-benar menyucikan dan menguduskan setiap dosa kita. Nah, bukan berarti kita seenaknya kita menggunakan eh, karya penebusan itu. Saya berdosa apapun, saya melakukan apapun, intinya saya sudah ditebus. Oh, itu salah. Jadi keselamatan itu Paulus berkata harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya berarti keselamatan itu bisa hilang dari tangan kita. Nah, kenapa dari zaman nabi-nabi sampai sampai eranya Roh Kudus, Tuhan itu terus berurusan dengan kita? Kenapa? Karena yang Tuhan mau, karena manusia merupakan grand design, ciptaan yang berbeda sendiri, serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Tuhan itu mau manusia itu bisa balik lagi, bisa Dia bawa ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena bumi hanyalah tempat tinggal sementara atau manusia dibiarkan mengembara sementara di dalam bumi ini. Ya, kalau Alkitab berkata umur manusia 70, kalau bisa 80 tahun. Bahkan umur 80 tahun ya termasuk zaman sekarang sih sudah inilah, sudah langka lah. 70 tahun lewat, bahkan beberapa teman saya belum 50 tahun juga udah lewat, ya udah pulang ke rumah bapak. Nah, kenapa sih? Ya kan, karena bapak mau kita nih balik. Surga itu sangat tempat sementara. Dan mohon maaf, bumi itu tempat sementara dan surga adalah tujuan terakhir untuk kehidupan orang percaya. Itu ada di Filipi 3 ayat 20. Nah, semua yang Allah lakukan dari dulu sampai sekarang mengejar yang namanya manusia. Itu cuma karena Dia mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Makanya Allah yang repot sebenarnya. Allah yang mau repot. Kita memiliki Allah yang mau merepot. Mengejar kita untuk bawa kita pulang. Padahal kenyataannya sebenarnya kita yang membutuhkan Allah. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Karena Dia adalah kasih. Nah, jadi jika kita tahu, jika kita tahu, atau kita mau tahu diri lah, atau kita mau menghargai perjuangan Tuhan dari zaman nabi-nabi sampai dengan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, saya percaya Tuhan akan selalu mengejar yang namanya manusia untuk ditobatkan, untuk kembali dibawa ke surga. Nah, mungkin setidaknya ya,
Setidaknya kalau kita harus sadar dan kita renungin, masa sih kita nggak mau belajar untuk menghargai atau kita mau membalas semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Semua yang telah Tuhan lakukan. Bahkan saya katakan, saat ketika mungkin kita ada di lembah kekelaman, Tuhan izinkan kita. Ya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita. Di mana Tuhan bisa membentuk kita, di mana Tuhan bisa mengasah kita, di mana Tuhan bisa mengajar kita. Seperti tadi Bapak yang berbaju merah tadi kesaksian tentang bersyukur berhenti rokok. Saya bilang itu sangat bersyukur. Karena saya dulu pecandu rokok. Dan saya berhenti itu caranya mungkin Tuhan udah bosen kali ya dengan menegur akhirnya mau nggak mau saya harus masuk rumah sakit di tahun 2013. Satu tahun itu 3 kali saya masuk rumah sakit dan terakhir itu vonisnya dokter bilang, Pak, pilihannya cuma dua, Bapak mau matiin rokok atau Bapak mau dimatiin rokok. Udah, haleluya kan. Manusia kalau sudah dipojokin, sudah terjepit dengan masalah itu pasti akan berubah, pasti. Nah, saya berharap kita berubah menjadi orang baik atau orang benar. Jangan sampai ketika kita udah terpojok. Ya, saya bisa rasakan dampak dari ngerokok sampai dengan hari ini, di mana saya akan mudah sesak napas sampai hari ini. Saya orang yang terakhir, ya, saya memiliki mungkin kecacatan ya, dikatakan saya memiliki penyakit keturunan asma, tapi saya hobi merokok atau suka merokok. Nah, sampai mungkin udah 13 tahun saya berhenti ngerokok, tetap dampaknya masih ada. Saya nggak bisa olahraga keras karena saya akan sesak napas dan kurang oksigen bisa pingsan. Jadi hidup saya tidak boleh dengan ritme yang cepat, jadi saya harus slow. Semuanya slow, tidak boleh buru-buru, tidak boleh stres, ya itulah. Ya, saya katakan dulu kalau saya tidak merokok, mungkin akan lebih baik. Nah, kesehatan saya ya itulah. Itu yang namanya manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa. Nah, masa sih kita nggak mau belajar untuk kita hidup sebagai orang benar? Saya tanya ke saudara-saudara, maukah kita belajar untuk itu? Mau. Amin. Karena itu syaratnya, saya katakan. Kita semua harus benar di mata Tuhan. Itu menurut menurut penilaian Tuhan. Manusia bisa kita bohongi kok. Wah, ini Sugi orangnya baik, bla bla bla. Ya manusia bisa dibohongin, tapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maupun kebusukan saya, kebodohan saya, kecacatan saya, kedagingan saya, di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka, saya telanjang. Jadi, nah, jika kita sungguh ingin hidup sebagai orang benar, jadi bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, bukan. Karena ketika apa yang kita lakukan, kita bisa saja kita menikmati pujian dari orang, pendapat dari orang, wah baik ini dan itu. Seperti yang saya katakan tadi, kita dengan mudahnya membohong, berbohong. Nah, tapi orang benar itu, ini bicara tentang hidup yang terus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Terus diarahkan kepada kehendak Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi orang benar itu bukan cuma sekedar apa yang kita lakukan, tapi benar-benar dari dalam kita. Kita benar-benar mau terus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Dan bahkan kita disuruh mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Susah nggak? Sungguh susah. Sungguh susah. Karena apa? Karena pribadi Tuhan itu suci, pribadi Tuhan itu kudus, tentunya dia mau yang kudus-kudus, dia mau yang baik-baik. Ya, sedangkan manusia di mana DNA dosa itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa seperti saya katakan tadi. Makanya
Yang kudus ketemu sama Roh Kudus nggak mungkin ketemu sebenarnya. Makanya kita harus butuh yang namanya Yesus. Nah, oke. Kita buka di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya 13. Nah, ini bicara tentang gambaran orang benar ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, coba kita bedah ayat ini di mana orang benar itu digambarkan seperti pohon korma. Nah, kalau kalau kita tahu, kalau saudara-saudara mungkin bolehlah lihat di Google lah, mudah-mudahan ada ya. Jadi proses penanaman pohon korma itu, jadi tanah itu digali 1 sampai mungkin 2 sampai 3 meter digali, kemudian biji korma itu ditaruh. Nah, kemudian tanah lubangnya itu bukan ditutup pakai tanah lagi, tapi pakai potongan batu. Potongan batu-batu ditumpuk terus sampai benar-benar memenuhi lubang itu dan kemudian terakhir ditutup pakai tanah. Nah, jadi pohon korma itu pertama itu yang tumbuh tuh bukan tunasnya, bukan ke atas dia, tapi melainkan pohon korma itu yang tumbuh itu pertama itu akarnya. Dia akarnya akan terus ke bawah mencari sumber air dan itu sampai ratusan meter. Baru pohon korma itu bisa menemukan sumber air. Nah, ketika akarnya sudah menyentuh sumber air, maka baru dia akan tumbuh ke atas, menghancurkan semua batu-batu. Menghancurkan sebuah batu-batu, baru tumbuh tuh yang namanya pohon korma. Jadi, kalau kalau dia nggak nyampe ke air, nggak mungkin pohon korma itu naik. Dia tumbuh tunasnya tidak mungkin. Mau sampai kapan ya? Sampai kapanpun pokoknya. Dia harus ketemu dulu sumber air baru. Nah, baru dia bisa bertunas. Nah, demikian juga kehidupan orang percaya. Nah, mungkin sering kali kita diizinkan untuk menghadapi sebuah tekanan, sebuah masalah seperti pohon korma tadi kan, batu-batu, sebuah pergumulan manusia. Sebenarnya bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, tapi Tuhan mau tuh benar-benar kita tuh memperdalam akar kita sampai benar-benar kita bisa menemukan sumber air hidup itu yaitu Tuhan. Kita bisa benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Nah, caranya itu Tuhan izinkan masalah itu datang. Nah, kalau kita sudah tertanam kuat, masalah apapun yang akan kita hadapi, kita percaya kok. Kita percaya. Kita nggak akan goyah sedikit pun. Jadi kalau kita lihat pohon korma, ya kalau sekarang di Israel kecil-kecil sih pohon korma, metik kita bisa berdiri aja, saya yang tinggi ini bisa metik buahnya. Kalau di Mesir itu masih masih jauh lebih tinggi, bisa 3 kali lipat itu. Jadi mungkin tingginya paling 6-10 meter. Tapi kalau kita lihat pohon korma, kalau bisa lihat akarnya itu ke bawah ratusan meter. Ratusan meter. Jadi coba bayangkan, pohon yang hanya muncul 10 meter lah. Tapi akarnya sampai ratusan meter. Gimana nggak kuat? Pasti akan sangat kuat. Nah, berikut juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, ketika kita terus semakin dalam tertanam di dalam Tuhan,
kita akan menjadi satu pribadi yang kuat. Nah, cuma terkadang kita manusia cengeng. Kita selalu mengeluh, terkadang kita selalu mengalahkan Tuhan. Nah, kalau kita tertanam ke Tuhan, lebih dalam lagi, dalam setiap hari menjadi lebih dalam lagi, tentunya kita akan sanggup menghancurkan batu-batu. Permasalahan kita, sebenarnya permasalahan diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya untuk kita menjadi lebih tertanam kepada Tuhan, lebih bersandar, lebih berserah kepada Tuhan. Sebenarnya bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Masalah itu. Nah, jadi jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mungkin ditekan oleh seseorang atau yang kerja oleh pimpinan, ketika mungkin eh, apapun yang menjadi tekanan hidup kita, kita jangan sampai menjadi kepahitan. Apalagi kita undur dari Tuhan. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kalau kita tertanam, terhubung dengan Tuhan, jadi masalah tidak lagi menjadi penghalang sebenarnya untuk kita. Tapi masalah itu menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Jadi ayo hadapi masalah bersama-sama dengan ucapan syukur dan mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Wow. Kalau pohon aras, kalau saya lihat itu pohon aras itu ada yang sampai diameternya bisa sampai 3 meter. Berarti kalau orang berdiri itu mungkin 5 atau 6 orang ya. Bergandengan tangan baru bisa membentuk pohon aras. Nah, pohon aras ini pohon yang benar-benar besar, kuat, bahkan umurnya panjang. Nah, pohon aras juga memiliki akar yang sangat dalam, sehingga mampu bertahan menghadapi berbagai musim dan badai. Jadi pohon yang sangat besar bahkan umurnya bisa ribuan tahun. Nah, pohon aras ini kalau di Alkitab merupakan bahan baku dari pembuatan Bait Allah Salomo. Nah, jadi kalau kita berkaca dari pohon aras, pohon yang besar, secara otomatis dia mempunyai dahan yang lebar-lebar, ya kan? Di mana saya percaya pohon aras itu akan dihuni oleh berbagai macam burung-burung, ya kan? Mungkin buahnya bisa dinikmatin oleh orang yang lewat. Jadi artinya kehidupan orang benar tuh bukan hanya kuat untuk dirinya sendiri, tapi juga orang benar itu harus bisa bermanfaat untuk sesamanya. Orang benar itu harus bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Jadi orang benar itu bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri atau golongannya sendiri, tapi benar-benar kita akan bermanfaat, akan menjadi dampak, akan menjadi garam, akan menjadi terang bagi sesama kita. Nah, percayalah Tuhan itu nggak pernah mencari si orang yang terlihat hebat, percayalah. Tapi Tuhan mencari orang yang memiliki karakter yang benar. Nah, kalau orang yang sudah dipilih, saya katakan kalau orang masih ditegur, masih diajar, itu artinya masih disayang. Tinggal tergantung kita. Kita mau percaya apa enggak? Kita mau sepakat enggak dengan Tuhan? Ketika pengajaran Tuhan itu sepertinya sakit untuk daging kita. Ketika pengajaran Tuhan itu mungkin ya merendahkan ego kita, pride kita, nama baik kita. Kita mau enggak diajar oleh Tuhan? Nah, yang ketiga, ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran, di pelataran Tuhan. Ini orang benar. Mereka ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran. Nah, orang benar ditanam di tempat yang spesial. Percayalah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau di lingkungan apapun, mau dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan negara apapun, percayalah,
itu tempat yang spesial bagi kita yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Dan kita harus terus. Jangan pernah lari dari yang namanya didikan. Karena samalah, ketika kita nggak mau diuji, ketika anak sekolah tidak mau tidak pernah mau melewati yang namanya ujian, percayalah dia tidak akan pernah naik ke jenjang berikutnya. Jadi ya jikalau dia ada di SD kelas 5, dia akan terus saja di SD kelas 5. Ya kan? Jadi ayo setia. Setia di dalam setiap ujian Tuhan. Percaya. Kalau kita terus mau pindah, Tuhan ini nggak bisa pindah, ketemu masalah di kerjaan, mendingan saya pindah aja. Ketemu masalah di gereja, oh saya mendingan pindah aja. Coba bayangkan pohon yang ditanam tapi tempatnya dipindah-pindah. Yaitu yang di pot itu ya. Pohon yang di pot. Lebih kuat mana pohon yang ditanam di tanah dan pohon yang ditanam di pot? Saya percaya kok. Itu akan lebih kuat yang ditanam di tanah daripada di pot. Karena apa? Karena akarnya bisa benar-benar memiliki kedalaman dan kelebaran. Ya kan? Jadi lebih kuat. Nah, jadi kita harus percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya spesial untuk kita kok, untuk mendidik kita, untuk merubah karakter kita. Jadi kita harus benar-benar tertanam. Jadi kita harus benar-benar sepakat dengan Tuhan, bersyukur. Oke Tuhan, saya ada di gereja ujung bumi ini. Oke, berarti itu baik buat saya. Karena yang Tuhan mau, kita semua pulang ke surga. Selesai. Tidak ada satupun manusia ini yang mau dibinasakan oleh Tuhan. Tidak ada. Kecuali binasa karena keinginannya sendiri. Jadi kita harus percaya dan kita harus bersandar karena hanya Tuhan yang kekal. Jangan pernah mengandalkan manusia saat menghadapi masalah apapun. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan kita akan kecewa. Jadi kita harus benar-benar berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat ini, ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Jadi saya katakan, orang benar akan hidup di dalam jaminan Tuhan. Orang benar akan hidup di dalam jaminan Tuhan. Saya ambil satu ayat, ini yang jadi favorit saya. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Ada yang bisa baca? Teman-teman bisa bantu baca? Bisa. Sampai Silakan baca. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Amin. Jadi orang benar hidup dalam jaminan Tuhan. Di mana di ayat ini sampai masa tua rambutmu, aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Dan ayat ini setiap hari saya deklarasikan. Setiap hari saya deklarasikan. Orang percaya hidup di dalam jaminan Tuhan. Tuhan mana yang mau menjamin seperti Tuhan kita? Cuma terkadang kita salah kaprah. Terkadang jaminan Tuhan, pemenuhan Tuhan akan hidup kita. Standarnya tuh yang kita gunakan tuh dunia. Kalau hidup di dalam jaminan Tuhan kita kaya. Kalau hidup di dalam jaminan Tuhan mobil kita banyak, uang kita banyak. Sayangnya kan itu kan. Manusia selalu mengukur manusia mengukur jaminan Tuhan itu terlalu dangkal. Ujung-ujungnya apa sih? Harta tahta nama baik.
Kalau hidup dalam jaminan Tuhan, saya tidak akan pernah dipermalukan. Padahal kita sendiri yang melakukan kesalahan. Nah, jadi dalam hidup kita akan selalu menghadapi badai dan permasalahan. Mau besar, mau kecil, tapi percayalah, Tuhan ukur kok kemampuan kita masing-masing. Nggak mungkin yang namanya pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita, itu nggak mungkin. Nah, untuk itu cek diri kita, cek, ayo. Seberapa kita dalam, tertanam, seberapa kita mau benar-benar memegang atau bersandar kepada Tuhan. Karena saya percaya, kalau kita goyah, kalau kita jatuh ke dalam dosa ketika ada badai, artinya apa? Artinya kita belum tertanam dalam. Artinya kita benar-benar belum terkoneksi sepenuhnya dengan pribadi Tuhan. Nah, oke, hari ini saya mau bagiin bagaimana hidup orang benar. Nah, kalau saya cari-cari di Alkitab, saya simpulkan. Jadi orang benar adalah orang yang hidupnya dalam iman kepada Tuhan, menaati firman-Nya, menjauhi kejahatan, dan mengandalkan Tuhan. Jadi orang benar bukan berarti, ingat nih, orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Tetapi hidupnya terus diarahkan kepada Tuhan sehingga menerima bimbingan, pemeliharaan, dan berkat dari Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, orang benar itu bukan orang yang suci. Bukan orang yang suci. Orang benar itu orang yang mau diarahkan kepada Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Untuk dibimbing, untuk dipelihara, bahkan untuk menikmati berkatnya. Jadi yang pertama, hidup dengan iman. Nah, orang benar hidup dengan iman. Habakuk 2 ayat 4b. Habakuk 2 ayat 4b. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang benar itu akan hidup oleh percaya. Apa sih orang benar oleh hidup akan oleh hidup? Sorry, orang benar itu akan hidup oleh percaya. Kalau kita ambil contohnya Abraham, Abraham, oh disebut bapak orang beriman loh, ya kan? Karena apa? Karena ketika Tuhan berfirman, Abraham keturunanmu akan seperti bintang di laut, pasir di laut dan bintang di langit. Waktu itu kondisi Abraham dan istrinya Sarah itu tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk memiliki anak. Karena Abraham udah tua, sebenarnya bukan masalah Abraham udah tua, tapi Sarah itu udah tidak haid lagi kan. Sebenarnya masalahnya kan seperti itu. Nah, Abraham terus memegang itu kuat-kuat ya sebagai janji Allah dan benar-benar terbukti. Benar-benar terbukti. Keturunan Abraham tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, mungkin kita dalam kehidupan ini rasanya mungkin, wah nggak mungkin. Nggak mungkin saya dapat menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang perkuliahan. Nggak mungkin sakit saya ini sembuh. Nggak mungkin saya ini bisa hidup normal seperti orang lain. Nggak mungkin nama nama baik saya ini bisa pulih karena saya sudah bertahun-tahun ada di lapas, ya kan? Nggak mungkin dan nggak mungkin dan nggak mungkin. Tapi saya mau katakan Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas. Nggak gampang, saudara-saudara, nggak gampang. Hidup beriman atau hidup oleh percaya itu jujur saya katakan nggak gampang. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai karyawan swasta itu menjalani hari demi hari. Pasti ada masalah kan? Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, itu ada masalah. Bicara tentang omset ini dan itu ada masalah. Rasanya nggak mungkin ini dan itu.
Tapi pokoknya ya yang saya lakukan, saya jalan aja. Saya berusaha untuk tidak melihat hasil akhir deh, nggak mau lihat lah, saya nggak mau lihat hasil akhir. Cuma saya lihat masalah cuma sepintas dan saya cuma berpikir kira-kira apa yang saya bisa lakukan. Apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Meskipun mungkin itu eh, nggak berarti banyak. Tapi ya udah, kalau memang itu yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan aja. Saya akan lakukan aja. Karena sekali lagi, ya saya percaya kok badai pasti berlalu. Itu prinsip hidup saya, badai pasti berlalu. Ya, siang ada malam, malam ada siang, ada 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 musim hujan, ada musim panas. Jadi semua bisa berganti kok. Nggak ada kok selamanya kita susah aja. Nggak, tidak akan. Saya percaya itu. Nggak akan juga selamanya kita bahagia. Nggak akan. Kalau kita selamanya bahagia, kalau kita selamanya di atas, ya percayalah, kita pasti akan melupakan Tuhan. Percayalah. Maka terkadang Tuhan izinkan kita turun di lembah atau mendapatkan masalah, ya untuk kita mengingat kepada pribadi Tuhan. Jadi kalau di Roma, Paulus berkata, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, hari ini kita belajar bagaimana hidup orang benar. Orang benar harus hidup dengan menggunakan iman. Jadi apapun, jadi begini, kita hidup dengan iman. Beriman itu bukan berarti kita tidak mengerjakan segala sesuatu. Itu salah. Beriman, ya kita lakukan dulu yang terbaik. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Ketika diperhadapkan dengan masalah memberi makan banyak orang, ribuan orang, 5.000 laki-laki waktu itu. Tempatnya jauh kemana-mana dan kalau bicara masalah uang udah pasti tidak ada. Yesus dan murid-muridnya. Kemudian eh, tidak ada juga yang menyediakan atau penjual yang bisa dagang untuk ribuan porsi. Tidak ada. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan makanan. Jadi murid-muridnya ngumpulin makanan walaupun rasanya saat itu sangat tidak mungkin. Rasanya sangat tidak mungkin dan didapatkan ya 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena murid-murid melakukan apa yang menjadi bagiannya, Tuhan Yesus juga melakukan apa yang menjadi bagiannya, mengucap syukur dan berdoa, maka terjadilah mujizat sama dengan kehidupan orang orang benar. Jadi mungkin kita ngerasa buntu di depan kita, tapi ketika kita melakukan aja, melakukan dan kita cukup dengan percaya, hasil akhirnya biar Tuhan yang menentukan kok, bukan kita. Nah, kemudian yang kedua, pelaku firman. Orang benar itu harus menjadi pelaku firman. Gampang nggak? Nggak gampang, saya katakan. Nggak gampang. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, saya percaya teman-teman di sana setiap hari mendengar firman Tuhan. Entah pemberitaan dari gereja-gereja yang melayani, entah pemberitaan dari persekutuan doa seperti kami, atau teman-teman sendiri yang membaca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya kok, teman-teman mendengar dan membaca setiap hari. Saya ingatkan, itu artinya teman-teman tuh banyak tahu loh, banyak tahu. Terlepas teman-teman mau peduli atau enggak tentang firman yang ditabur itu, tapi faktanya teman-teman itu banyak tahu karena banyak mendengar. Dan ingatlah, orang yang banyak tahu itu akan banyak dituntut oleh Tuhan. Termasuk saya sendiri yang memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi ayo belajar. Saya percaya nggak mudah. Saya percaya nggak akan ada yang bisa sempurna.
untuk menjadi pelaku firman. Saya percaya. Tapi sekali lagi, kita ambil bagian, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Semampu kita, Tuhan tidak akan meminta dari apa yang tidak kita miliki. Percayalah, Tuhan tidak meminta dari apa yang tidak kita miliki. Dia akan meminta dari apa yang kita miliki. Mungkin kita bisa berinteraksi dengan teman. Mungkin kita bisa melerai perselisihan teman-teman. Mungkin kita bisa menjadi menasehati ketika teman-teman yang eh, berantem, atau kita memberikan kekuatan kepada teman-teman yang mungkin putus asa karena merasa ditinggalkan keluarga, dibuang keluarga. Berdoa untuk teman-teman, berdoa banyak hal. Meski dalam segala keterbatasan teman-teman ada di dalam sana. Tapi kalau teman-teman mau menjadi pelaku firman, itu gampang. Itu banyak. Mohon maaf, bukan gampang. Itu banyak. Tinggal tergantung mau apa enggak kita melakukan. Nggak usah hal besar kok. Hal kecil aja. Mendoakan teman yang lagi sakit. Mendoakan teman yang mungkin curhat ini dan itu. Mazmur 119 ayat 1-3. Mazmur 119 ayat 1-3. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi, orang yang menjadi pelaku firman, Tuhan katakan, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi, saya percaya, siapa yang mau berbahagia? Amin. Maka jadilah pelaku firman, teman-teman. Saya katakan meski mungkin kita nggak bisa sempurna. Mungkin kita rasanya sulit, tapi percayalah. Ambil bagian, lakukan bagian yang paling mudah aja. Nah, kemudian yang ketiga ya, cara hidup orang benar. Menjauhi kejahatan, sudah jelas ini. Menjauhi kejahatan. Orang benar harus menjauhi kejahatan. Jadi saya katakan, selama di dalam teman-teman terus ditabur firman, terus diajar, terus belajar, terus diingatkan, terus dididik. Saya sungguh-sungguh berharap jadi teman-teman jangan sampai masuk 2 atau sampai 3 kali di dalam lapas, ya kan? Karena saya pernah saksikan dulu kalau nggak salah di sini kan, saya punya adik bisa 3 kali masuk kan, dan berakhir pada pada kebinasaan. Akhirnya dia meninggal sendiri kan, karena serangan jantung di saat mabuk. Nah, seperti itu. Jadi ayo. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, jadi silakan cek di dalam diri kita, di dalam hati kita. Apakah kita masih sombong? Apakah kita congkak? Apakah tingkah laku kita jahat? Atau mulut kita penuh tipu, muslihat? Cek. Karena seperti kesombongan itu masuk ke dalam diri kita itu nggak sengaja biasanya. Bukan nggak sengaja, itu tidak kita sadari biasanya. Kesombongan itu, jadi kita harus cek. Ayo. Karena apa? Karena kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh muslihat itu benar-benar Tuhan benci. Karena dia adalah Tuhan yang membenci kejahatan. Kemudian mengandalkan Tuhan. Nah, cara hidup orang benar adalah mengandalkan Tuhan. Kita baca di Mazmur 37 ayat 5 sampai 6, Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan muncul kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, di dalam kehidupan ini ya terkadang ya, terkadang kita diperhadapkan pada masalah yang sepertinya nggak adil untuk kita. Tuhan, saya nggak pernah melakukan ini, tapi kenapa begitu? Tuhan, dia yang salah, tapi kenapa saya yang dipermasalahkan?
Kenapa saya yang disalahkan? Saya cuma mau katakan belajar mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dengan kita marah-marah, dengan kita berbuat hal-hal yang mungkin tidak disukai orang atau anggaplah melanggar norma-norma yang agama dan masyarakat tetapkan. Saya percaya berarti apakah kita nggak sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu? Sepertinya sama. Sama, kita sama gilanya gitu. Kita sama berdosanya, kita sama salahnya. Kita cuma punya Tuhan dan kita ngadu ke Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mendengar. Tuhan kita nggak budek kok. Bahkan tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menolong kita. Jadi saya coba sepakat di dalam kehidupan ini dengan Tuhan. Saya selalu menanamkan di diri saya itu. Pokoknya saya tidak pernah menaruh kecurigaan sama Tuhan dan saya belajar sepakat dengan Tuhan. Untuk apa yang boleh diizinkan terjadi dalam kehidupan saya? Saya cuma berpikir jangan-jangan Tuhan sedang dengan jangan-jangan Tuhan sedang mengajar saya. Jangan-jangan Tuhan mau memperbaiki karakter saya. Jadi saya percaya kok di dalam Tuhan tidak ada masalah yang sulit. Asal kita mau menjalani prosesnya aja. Nah, mengandalkan Tuhan juga berarti menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk mengikis apa yang menjadi kedagingan kita. Kita harus belajar, contoh, kita harus belajar eh, menggunakan uang kita itu untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan. Dengan hal-hal dibandingkan hal-hal yang kita mau. Nah, itu salah satunya belajar. Jadi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya pokoknya kita berjalan sama Tuhan, kita nurut aja. Nurut aja. Mungkin ya pendidikan kita tinggi, mungkin latar belakang kita, keluarga orang kaya, tapi percayalah, tanggalkan semuanya. Karena apa? Karena tidak ada yang abadi. Hal itu tidak ada yang abadi. Cuma Tuhan kita yang abadi dan Tuhan kita yang kekal. Jadi sekali lagi saya katakan mengandalkan Tuhan atau menyerahkan seluruh kehidupan sama Tuhan itu intinya dalam situasi dan kondisi apapun. Kita mau sakit, kita mau terpenjara, kita mau miskin atau kita mau nggak enak. Pokoknya kita sepakat aja sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kita percaya ketika hal itu diizinkan terjadi artinya baik buat kita. Mungkin untuk mendidik kita, mungkin untuk membentuk karakter kita. Dan terlebih kita harus percaya kalau Tuhan itu benar-benar pegang kendali seluruh kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan sama. Saya pun manusia biasa, sama saya pun masih hidup di dalam prosesnya Tuhan, yaitu saya cuma belajar, saya mau belajar. Saya juga bukan orang yang super sugi. Saya juga tetap membutuhkan sebuah komunitas di mana komunitas ini saya kembali diingatkan, saya bahkan ditegur, saya juga butuh didoakan. Jadi tidak ada manusia yang kuat, tidak terkecuali hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara menjadi orang benar bukan berarti saya sekali lagi menjadi orang benar itu bukan berarti orang yang hidup tanpa kesalahan. Tapi hidupnya yang setiap hari memilih. Nah, menjadi orang benar ini hidupnya setiap hari memilih untuk percaya kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, menjauhi kejahatan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai dan menopang hidup orang-orang benar. Saya ulangi lagi Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi karena itu, mari kita mengambil keputusan hari ini untuk hidup sebagai orang benar, dan biarlah hidup kita terus bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, tetap berbuah sampai masa tua, dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat Tuhan yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang benar Tuhan. Tuhan, buat kami sadar Tuhan. Dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara atau tempat kami mengembara Tuhan sementara. Mungkin hanya cuma bilangan 70 atau 80 tahun saja Tuhan. Namun Tuhan, biarlah Tuhan, di sisa kehidupan kami ini kami benar-benar dapat hidup menjadi orang benar Tuhan. Dan dinilai benar oleh Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Gandeng tangan kami Tuhan. Pegangi hati kami dan arahkan pandangan kami. Biar semuanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kami. Sampai Tuhan memanggil kami dari dunia ini Tuhan. Kami kedapatan benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata namun kami percaya Allah Roh Kudus yang akan terus berbisik, terus menemani Tuhan. Teman-teman yang ada di lapas sana Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan arahan, memberikan pengharapan Tuhan, memberikan tuntunan Tuhan, dan mempersiapkan Tuhan pribadi demi pribadi Tuhan, untuk benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Engkau, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya ajak jemaat semua berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Izinkan tangan Bapa sendiri yang menggandeng engkau untuk terus masuk ke dalam lingkaran anugerah-Nya. Dan biarkan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus terus mengalir di dalam kehidupan saudara-saudara sampai benar-benar mengikisi semua yang tidak berkenan, semua yang bukan dari Tuhan. Dan biarlah perjalanan dan pembelaan dari Allah Roh Kudus itu menyertai kehidupan saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau menjadi orang-orang benar pada hari ini dan selamanya, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo puisi setan, dengarkan saja